Shalom, Tuhan Yesus Kristus baik dalam kehidupan kita. Sebagai anak-anak Tuhan, kita bersyukur sampai hari ini pemeliharaan Tuhan selalu nyata, kesetiaan Tuhan selalu ada, sehingga pada hari ini kita kembali dapat diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang akan menguatkan iman kita, menambah kesetiaan kita untuk makin sungguh-sungguh mengiring Tuhan. Puji Tuhan, kembali Anda mengikuti Renungan Malam Dekat Tuhan yang akan memberkati Anda pada hari ini. Tema renungan firman Tuhan pada saat ini adalah mendapat perkenanan Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita satukan hati dan kita berdoa. Bapa Surgawi, pada saat ini kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berbicaralah pada saat ini. Kami rindu untuk tambah hari, tambah memahami dan mengalami perkenanan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Sahabat Jepro yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, renungan firman Tuhan terambil dari 1 Tesalonika pasal 4 ayatnya yang pertama. Demikian firman Tuhan. Akhirnya, saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, di sini kita melihat bagaimana hidup berkenan kepada Tuhan merupakan kewajiban bagi setiap orang percaya. Sehingga Paulus berkata, kamu harus tetap hidup supaya berkenan di hadapan Tuhan. Harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Jadi tugas kita ketika Tuhan memberikan kita umur yang panjang, tugas kita ketika Tuhan memberikan kepada kita hari-hari yang baru, minggu-minggu, bulan-bulan, dan tahun-tahun yang baru, tugas kita adalah hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena itulah yang berkenan di hadapannya. Bukan hidup menurut suka-suka kita, tapi hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Ketika kita berkata, aku telah mempraktekkan hidup yang berkenan di hadapan Tuhan, tetapi firman Tuhan mengingatkannya, baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Artinya, kita bukan saja hanya mempertahankan hidup yang berkenan di hadapan Tuhan, tetapi tambah hari, tambah sungguh-sungguh untuk melakukannya. Tambah hari, tambah untuk memperhatikan melakukannya. Tambah hari, tambah lebih menghayati untuk mengerjakannya. Karena saya percaya, setiap orang yang turut melakukan firman Tuhan, yang sungguh-sungguh memahami akan kebenaran firman Allah dan mempraktekannya, so pasti berkat Tuhan akan menaungi kehidupannya. Perkenanan Tuhan akan bekerja dalam kehidupan orang-orang seperti ini, dan hidupnya akan menjadi hidup yang diberkati. Hari-hari yang dijalani menjadi hari-hari yang diberkati. Kehidupannya menjadi kehidupan yang indah di mata Tuhan. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, marilah sebagai anak-anak Tuhan kita sungguh-sungguh untuk mengejar dan mendapat dan melakukannya lebih dan lebih sungguh lagi untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan, mendapatkan perkenanan dari Tuhan. Pertanyaannya adalah, bagaimana agar selalu memperoleh perkenanan Tuhan? Caranya seperti apa? Tentu yang harus kita perhatikan adalah pola hidup kita di dalam kekudusan menjadi faktor utama setiap hari yang harus kita perhatikan. Karena 1 Tesalonika pasal 4 ayat 7 berkata, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, hidup dalam perkenanan Tuhan adalah hidup di dalam kekudusan. Mengapa harus seperti itu? Karena Roh Kudus yang ada dalam diri kita adalah
kudus, suci, sehingga kita juga harus melakukan tindakan-tindakan kekudusan agar cocok dengan Roh Allah yang berdiam di dalam diri kita. Jadi ini bukan sebuah pilihan, tetapi ini adalah suatu kewajiban, sehingga barang siapa yang menolak konsep hidup kudus, dia bukan menolak perintah manusia, bukan menolak ajaran-ajaran dari gereja, tapi sebenarnya mereka yang menolak kekudusan sama dengan menolak kepada Tuhan, menolak Allah, menolak Roh-Nya yang kudus yang berdiam di dalam dirinya, di dalam tubuhnya, di dalam hidupnya. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, oleh sebab itu, hiduplah dalam kekudusan. Sekali lagi, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Dari setiap perbuatan-perbuatan percabulan, persinahan, perbuatan-perbuatan yang tidak kudus lainnya, kita harus singkirkan di dalam hati dan pikiran kita. Kapan? Setiap hari, bukan kapan-kapan, tetapi mulai dari sekarang. Bukan hanya 1-2 kali, bukan hanya pernah melakukannya, tetapi setiap hari kita makin sungguh untuk melakukannya, makin lebih sungguh-sungguh lagi untuk menolak yang cemar, tetapi hati dan pikiran kita melihat yang kudus, yang berkenan di hadapan Tuhan. Hal ini membuat engkau akan memperoleh perkenanan Tuhan di dalam kehidupanmu, dalam keluargamu, dalam pekerjaanmu, dalam aktivitasmu. Indah sekali bukan ketika Anda memperoleh perkenanan Tuhan karena Anda komitmen untuk hidup di dalam kekudusan. Kita juga harus mempraktekkan kasih lebih sungguh-sungguh lagi supaya kita memperoleh perkenanan Tuhan. Karena 1 Tesalonika pasal 4 ayat 9 berkata, tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Hal itu kamu lakukan juga terhadap semua saudara di seluruh wilayah Makedonia. Tetapi kami menasihati kamu, saudara-saudara, supaya kamu lebih bersungguh-sungguh lagi melakukannya. Ini praktek kasih, saudaraku. Ini praktek mempedulikan satu sama yang lain. Ini adalah praktek untuk saling menguatkan, saling menopang antara sesama anak Tuhan. Bahkan bukan hanya satu gereja, tetapi dari gereja satu ke gereja yang lainnya, dari kota satu ke kota yang lainnya. Artinya lintas wilayah. Lintas wilayah mempraktekkan kasih, mempedulikan orang lain itu penting. Ada orang yang sungguh-sungguh mempraktekkan kekudusan, tetapi tidak mau mempraktekkan kasih. Ini juga keliru. Tapi ada yang begitu semangat mempraktekkan kasih, peduli kepada orang lain, tetapi tidak mau belajar untuk kekudusan. Ini juga salah. Jadi Tuhan mau kedua-duanya harus kita lakukan. Bahkan Tuhan mendorong kita untuk belajar hidup tenang dan sopan agar kita memperoleh perkenanan Tuhan. Kita lihat 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-11. Dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri dan bekerja dengan tangan, seperti yang telah kami pesankan kepadamu, sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar dan tidak bergantung pada mereka. Jangan jadi batu sandungan, saudaraku, tetapi hiduplah dengan sopan. Urus persoalan-persoalan sendiri. Bekerjalah dengan kedua tanganmu. Artinya begini, anak-anak Tuhan, so pasti Tuhan menyiapkan pekerjaan baginya. Anak-anak Tuhan, Tuhan pasti akan bukakan lapangan pekerjaan. Jangan takut, jangan khawatir. Berdoa, bertindak, pasti Tuhan akan bukakan lapangan pekerjaan. Karena Tuhan yang meminta kita untuk bekerja dengan kedua tangan kita. Pasti Tuhan bukakan jalan. Kalau Anda berkata susah dapat kerja, Tuhan pasti akan tolong Anda akan mendapatkan pekerjaan. Jangan direcokin dengan persoalan-persoalan yang lainnya. Urus saja sendiri persoalan kita. Bekerjalah dengan giat, minta pertolongan Tuhan, maka engkau akan mengalami perkenanan Tuhan. Hidupmu akan diberkati Tuhan, engkau akan diubahkan Tuhan, dan engkau akan bersyukur. Sungguh firman Tuhan, ya dan amin di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, berkatilah kami,
Tolong kami Tuhan, agar hari lepas hari kami belajar untuk mendapatkan perkenanan Tuhan, agar hidup kami diubahkan dan ditolong oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Dan berkatilah setiap anak-anak-Mu yang akan beristirahat pada malam hari ini, beristirahat dalam berkat dan perlindungan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih karena Anda telah mengikuti renungan malam dekat Tuhan, dan Anda bisa menjadi berkat dengan memberkati orang lain dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang telah Anda dengarkan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu kembali besok malam. Shalom.